Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di program Span 5 TV, berjumpa dengan saya, Nina Novena, guru Bahasa Indonesia di SMP 5 Padang Panjang. Kali ini kita akan membahas tentang teks persuasi di kelas 8 dengan materi struktur dan kebahasaan teks persuasi. Yang akan kita bahas adalah tentang struktur dan kebahasaan teks persuasi. Oke. Untuk struktur teks persuasi, sama halnya dengan teks yang lain, ada 4 struktur. Yang pertama, ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, ada pernyataan ajakan, ada penegasan kembali. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan satu-satu tentang 4 struktur teks persuasi ini. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu itu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar atau pokok tulisan. Biasanya untuk pengenalan isu pada sebuah teks persuasif, itu biasanya terdapat di awal paragraf atau di paragraf pertama sebuah teks persuasif. Nah, maksudnya gini, nak. Teks persuasif itu kan ada beberapa paragraf. Nah, untuk struktur teks pengenalan isu ini, dia terdapat di awal paragraf atau di paragraf pertama. Yang kedua, strukturnya ada rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini intinya isinya ada berupa fakta dan pendapat atau opini. Kamu pasti udah belajar kan mengenai beda antara fakta dengan pendapat. Itu kita pelajari di kelas 7 di teks Spirita. Nah, pada rangkaian argumen ini terdapat sejumlah pendapat penulis terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Jadi ada isu tadi yang dikemukakan pada pengenalan isu dan ada pendapat penulis atau pembicara yang terkait dengan isu tersebut. Dan pada bagian ini pula terdapat sejumlah fakta yang tujuannya untuk memperkuat argumen atau pendapat tersebut. Struktur yang ketiga ada pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan itu berupa pernyataan yang berisi ajakan atau dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, namanya saja pernyataan ajakan, berarti di dalamnya terdapat kata ajakan, dorongan, bujukan, atau bahkan saran. Yang namanya kalimat ajakan, ada kata ajakan. Apa kata ajakan yang biasa kita ketahui? Ya ada mari, ada ayo, atau kata-kata yang diakhiri dengan akhiran atau partikel lah. Yang 4, yaitu penegasan kembali. Ini adalah struktur penutup pada sebuah teks persuasi. Nah, pada bagian penegasan kembali, ini isinya berupa simpulan atau ringkasan. Yang di dalamnya terdapat sejumlah pernyataan yang bersifat menegaskan dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Karena di bagian penegasan kembali ini terdapat kalimat simpulan, berarti kalimat simpulan itu ditandai dengan adanya kata simpulan. Kata simpulan itu contohnya seperti maka. Oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dengan demikian. Oke, paham ya Ananda ya untuk struktur teks persuasi? Nah, yang kita bahas yang kedua adalah tentang kebahasaan teks persuasi. Sama halnya dengan teks-teks yang lain, teks persuasi pun juga memiliki ciri kebahasaan yang membedakannya dengan teks-teks yang lain. Kalau di kelas 8, itu kita belajar mengenai ada teks ulasan, ada mengenai teks puisi, ada mengenai teks eksplanasi. Jadi yang membedakan teks-teks tersebut itu juga terdapat pada kebahasaannya. Nah, yang menjadi ciri khusus dari kebahasaan teks persuasif itu ada 5. Yang pertama ada kata teknis atau istilah. Yang kedua ada konjungsi argumentatif. Yang ketiga ada kata kerja mental. Yang keempat ada kata perujukan. Dan yang terakhir ada kata ganti. Ibu jelaskan yang pertama, mengenai kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah itu adalah kata yang memiliki makna khusus pada satu bidang ahli tertentu. Jadi maksudnya, jika teks persuasif kita membahas tentang tema atau topik kesehatan, maka kata-kata teknis yang akan muncul nanti juga kata teknis atau istilah yang berhubungan dengan kesehatan. Atau, seperti contoh Ibu, itu topik atau temanya tentang kebersihan lingkungan. Maka kata teknis yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan itu ada kata erosi mungkin, ada reboisasi, ada sanitasi, ada mengenai sampah organik, sampah anorganik, dan lain sebagainya.
Jadi kata teknis yang terdapat pada teks persuasi itu tergantung topik atau tema yang dibahas dalam teks persuasi tersebut. Lalu yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung, atau bisa juga dikenal dengan kata sambung. Nah, kata penghubung itu banyak sekali jenisnya. Kalau untuk teks persuasif, itu konjungsi yang akan sering kita temukan itu adalah konjungsi argumentatif, yaitu konjungsi atau kata-kata penghubung yang digunakan untuk menekankan suatu argumen atau suatu pendapat. Nah, pada teks persuasif itu biasanya konjungsi argumentatif ini terdapat pada struktur teks persuasif di bagian terakhir, yaitu di bagian penegasan kembali. Apa contohnya konjungsi argumentatif itu? Contohnya yaitu kata-kata yang digunakan pada kalimat simpulan, yaitu ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, karena, sebab, diakibatkan, akibatnya, dan lain-lain. Yang ketiga, ciri kebahasan yaitu kata kerja mental, yaitu kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap tindakan atau kondisi tersebut. Jadi, yang menjadi konsep yaitu mental, berarti jiwa atau perasaan. Dan satu lagi kata kerja. Kata kerja itu ada dua jenis ya, kalau kamu masih ingat, ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Membedakannya, kalau kata kerja aktif itu biasanya diawali dengan imbuhan me. Tapi kalau kata kerja pasif itu diawali dengan imbuhan di. Jadi kata kerja mental ini yang berhubungan atau berkaitan erat dengan perasaan kita. Nah, makanya contoh-contoh kata kerja mental itu ada memprihatinkan, mengagumkan, meragukan, memperkirakan, menyedihkan, menyimpulkan, diduga, dirasakan, dan lain-lain. Kebahasan yang keempat itu ada kata perujukan. Maksudnya adalah kata yang digunakan untuk merujuk suatu pernyataan atau fakta pada sebuah teks persuasif. Contoh kata perujukan itu biasanya ditandai dengan adanya atau diawali dengan kata-kata berdasarkan, merujuk, menurut. Dan yang terakhir adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu. Nah, kalau untuk teks persuasif ini ya nak ya, kata ganti yang ditekankan adalah untuk kata ganti orang. Jadi kata ganti orang ini ada dua, sifatnya tunggal atau jamak. Kata ganti orang, kalau untuk orang pertama tunggal itu ada aku, saya. Kalau jamak itu ada kami, kita. Kalau untuk orang kedua, yaitu orang yang kita ajak bicara, kalau tunggalnya kata gantinya adalah kamu, kau, Anda. Kalau jamaknya berarti kalian. Dan untuk orang ketiga atau orang yang kita bicarakan, untuk jenis kata ganti yang tunggalnya, itu kita gunakan dia, ia, nya. Tapi kalau jamak, kita gunakan mereka. Jadi, kalau untuk ciri kebahasan teks persuasif yang menjadi ciri khususnya ada 5 tadi anak ya. Yang pertama ada kata teknis, yang kedua ada konjungsi argumentatif, yang ketiga ada kata kerja mental, yang keempat ada kata perujukan, dan terakhir ada kata ganti. Demikianlah materi Ibu mengenai struktur dan kebahasaan teks persuasif. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.